Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain. Wa an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wahtajama wa huwa shaimun, rawahul Bukhari. Wa an Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala rajulin bil baqi'i wa huwa yahtajimu fi ramadana faqala aftara al-hajim wal mahjum, rawahul khamsatu illa Tirmidzi wa sahhu Ahmad wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala awwalu ma kurihatil hijamatu lis-shaimi anna Ja'far bin Abi Talib ihtajama wa huwa sha'imun famarra bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala aftara hadhani. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. Hadis ini ada ta'arud, ada bertentangan antara hadis yang menunjuki batal orang yang berbekam. Ya, berbekam itu artinya mengeluarkan darah kotor, ya, karena dengan adanya darah kotor itu mempengaruhi kepala jadi pusing misalnya, ya, itu tidak sehat. Agar sehat maka dibekam, artinya dikeluarkan darah kotor itu, ya. Dengan mengeluarkan darah kotor itu nanti penyakitnya menjadi hilang, ya. Ini Nabi melakukannya. Dalam keadaan berpuasa menurut riwayat Ibnu Abbas, yaitu wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa shaimun, rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam walhal dia sedang dalam keadaan ihram dan berbekam dalam keadaan berpuasa. Ini fi'lun Nabi, ya, perbuatan Nabi. Kemudian di lain hadis dari Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aftaral hajim wal mahjum, batal puasanya orang yang membekam, ya. Kenapa? Karena orang yang membekam itu tidak aman daripada terperciknya darah. Ya. Kenapa itu bisa jadi batal? Karena orang yang membekam itu, ya, al-hajim, ammal hajim fa innahu la ya'manu min wusuli syai'in min ad-dam ila al-jawb indal musi. Kenapa orang yang bersanggrah itu, menyanggrahnya itu batal? Karena dia tidak aman daripada sampainya sesuatu daripada darah ke rongga ketika musi itu apa? Mengenyot. Jadi itu tradisional, ya, alatnya, ya, bukan alat yang mengenyot tapi langsung diisep, ya, misalnya ditoret palanya, ya, kemudian diisep. Dari toret bagian badannya kemudian diisep, ya. Nah, itu bisa menjadi apa?
batal jadinya. Ya. Nah kalau yang disanggra atau dibekam itu kenapa batal? Ammal mahjum nih ya, Syekhuna ya. Fali annahu la ya'man dha'fu quwwatihi bi khurujid dam. Karena kalau yang disanggra itu dengan sebab dikeluarin darahnya jadi lemah tubuhnya. Itulah sebab-sebab Nabi menjawab abtaral hajim wal mahjum. Ini ceritanya Nabi mendatangi laki-laki di Baqi', di satu tempat Baqi', dia sedang sangrah di bulan Ramadan. Apa kata Nabi? Batal yang membekam, yang menyanggrah maupun yang dibekam, yang disangrah. Bagaimana dengan fi'lun Nabi tadi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu? Kok Nabi sendiri apa? Bersanggrah. Ini riwayat yang ta'arudul hadis ya, bertentangan hadis. Nah, para muhaddisin, ahli hadis mengambil hukum dari hadis yang bertentangan ini ya. Ibnu Abbas hadisnya itu adalah mutaakhir. Apa? Hadis Ibnu Abbas itu mutaakhir, belakangan. Nah, hadis Syaddad itu dimansuh, dinasa. Jadi hadis Syaddad yang mengatakan bahwa batal orang yang berbekam dan yang dibekam itu dinasikh ya oleh hadis Ibnu Abbas. Sebab Ibnu Abbas hadisnya apa? Mutaakhir. Di anna hadisa Ibnu Abbas mutaakhirun. Jadi hadis Ibnu Abbas adalah mutaakhirun. Li'annahu sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam amah hajjihi wa huwa sanata 10. Wa Syaddad sahibahu amal fatah. Jadi tahun Futuh Makkah. Itu kan duluan ya. Nah, jadi Syaddad seakan-akan meriwayatkan hadis dia duluan ya, karena dia tahun Futuh Makkah. Jadi sebelum Hajjatul Wada ya. Hadza haka hukiya anis Syafi'i. Ini di Fathul Alam li Syarih Bulughul Maram. Ya, itu ada penjelasan seperti itu. Jadi hukum bersanggrah atau berbekam ketika dalam keadaan ihram, dalam keadaan puasa itu dibolehkan. Jadi kesimpulannya ini. Falhasilu anna lil ulama fil hajamati lis-shaim salasata mazahiba. Kesimpulannya bahwa ulama di dalam masalah berbekam bagi orang yang puasa ada 3 mazhab. Qaumun qalu innaha tubtiru wa innal imsaka anha wajibun. Batal. Jadi berbekam ya, batal, yang membekam juga batal. Puasanya wajib ditahan, tapinya batal tapi sampai maghrib ya. Terus diteruskan ya. Kalau batal berarti apa? Qadha tetap ya. Wa ilaihi zahaba Ahmad wa Daud wa man ma'ahuma. Ini Imam Ahmad ya, Daud, ada Az-Zahiri ya, wa man ma'ahuma, dan orang yang sepakat dengan Imam Ahmad dan Daud. Wa qaumun qalu innaha makruha lis-shaim wa la yuftiru biha. Wa bihi qala Asy-Syafi'i wa Malik wa Tsauri. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Tsauri mengatakan makruhah. Makruh aja bagi orang yang puasa berbekam ya. Tidak batal, enggak batal. Wa qaumun qalu innaha laysat bimakruhatin wala muftiratin. Ya, ada jamaah satu kaum yang mengatakan tidak makruh dan tidak membatalkan. Wabihi qala Abu Hanifah wa ashabu. Ini pendapat Abu Hanifah dan ashabnya ya. Jadi adik Nabi pernah melarang dan pernah membolehkan ya. Itu riwayat Anas bin Malik ya. Awwalu ma kurihatil hijamah lis-shaim
anna Ja'far bin Abi Thalib ihtajama wa shaimun famarra bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala abtara hadzani summa rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du fil hijama lis-shaim wa kana Anas yahtajimu wa huwa shaim rawahu ad-Daraqutni wa qawwahu. Wa bihadzal hadis akhadha al-Imam Abu Hanifah wa ma'ahu jawazal hijamah biduni karohah wala ibtoro, ya, enggak boleh dan tidak batal amalan bitil ke rukhsah, karena mengamalkan demikian itu rukhsah. Jadi kalau dibilang kok Nabi bersanggra, ya, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan ihram, kemudian Nabi juga mengatakan batal orang yang bersanggra dan orang yang disanggra, orang yang berbekam dan yang dibekam, maka kebolehan berbekam itu adalah karena rukhsah. Setelah Nabi mengatakan batal, kemudian Nabi rukhsahkan, ya, kepada siapa? Kepada Ja'far bin Abi Thalib berbekam pada hari lagi puasa. Nabi lewat, dia bilang apa? Batal yang membekam dan batal yang dibekam. Kemudian Nabi bersabda setelah itu bagi orang yang puasa, ya, kata Anas, Nabi berbekam dalam keadaan ihram dan dalam keadaan berpuasa. Yaitu ada apa? Rukhsah namanya. Hadis yang tiga ini, hadis salasah tadullu ala hukmil hijamah lis-shaim. Jadi menurut Imam Syafi'i bahwa Imam Malik, Imam Syafi'i itu berbekam atau yang membekam itu tidak batal puasa, ya. Komentar dari Mizan al-Kubra, ya. Mizan al-Kubra. Wa min zalika qaulul a'immatis salasa annal hijama la tubtirus shaima ma'a qauli Ahmad annaha tubtirul hajim wal mahjum. Jadi kalau yang mengatakan batal itu apa? Imam Ahmad. Kalau yang tiganya, imam yang selain Imam Ahmad, itu qaulul a'immatis salasa annal hijama la tubtirus shaim. Fal awwal mukhaffaf, maka yang pendapat yang pertama, yaitulah imam yang tiga selain Imam Ahmad itu mukhaffaf, wasani musyaddad, pendapat Imam Ahmad itu musyaddad. Jalan berbedanya, ya, wa wajhul awwal anal mamnu'a minhu innama huwa istimalu ma yuqawi syahwah la ma yud'ifuha. Jalan yang pertama yang mengatakan tidak batal, bahwa yang dilarang daripadanya yaitu menggunakan yang membuat kuat syahwat, bukan yang membuat lemah. Kalau berbekam itu kan jadi lemah, bukan menguatkan. Itu jawaban yang imam yang tiga selain daripada Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad dalilnya waqala inna dalil Ahmad muawwalun bi annal murada tasabbuban fil fitri. Dalil Imam Ahmad itu berbekam itu menjadi sebab di dalam apa? Menjadi batal. Ya. Ya, seperti apa yang tadi saya sudah bacakan, ya. Al-hajim ammal hajim balanu la ya'man min usuli syai'in min ad-dam ila al-jawfi indal musya. Jadi itu si yang nyanggra kan enggak aman dengan mengisap darah orang yang dibekam tadi itu. Itu kemungkinan jadi ada menjadi sebab batal itu. Kemudian yang di amal mahjum fazahirun, adapun yang dibekam itu memang jelas lemah. Itu kelemahan itu bisa jadi batal. Nah, kalau imam yang tiga mengatakan bahwa itu tadi ta'arrudan, ditakwil, baru menjadi sebab mendatangkan, tapi belum tentu menjadi dia minum darah gitu. Ya, kemudian juga kelemahannya itu juga orang yang dibekam, yang dibekam itu lemah, belum pasti menjadi
apa namanya dia lemah sampai tidak mampu puasa, ya. Jadi itu ditakwil oleh yang mengatakan tidak batal, ditakwil hadis abtarul haji wal mahjum itu bi annal murad bihi annahuma sayubtironi. Nah, boleh berbekam. Nah, itu hadis abtarul haji wal mahjum itu bisa maknanya ditakwil, kata Syekhuna annahuma sayubtironi, bisa menjadi apa? Akan menjadi apa? Membatalkan. Tadi tidak batal, akan menjadi batal. Kayak kita misalnya ke kumur misalnya ya, puasa kan boleh, tapi kalau mubalaghah bisa jadi batal. Itu enggak, berarti bukan ke kumur itu batal. Ini takwil ya, ditakwil oleh orang yang membolehkan, ya enggak. Wa ammal hajim fazajran lahu an ayatasabbab fi iftari ahadin. Wadzalika annal jisma yudhim bi rujid dam la siyama in kana shaim qalilad dam. Udah darahnya dikit disedot lagi gitu. Nah, ini menurut pandangan siapa? Imam Ahmad. Fatabtir laisa huwa li ainil hijama innama huwa lima yaulu ilaihi. Ya. Lima yaulu ilaihi. Hanya saja itu kepada yang akan datang ya kepadanya, ya. Itulah alasan masalah apa dan dalil masalah berbekam ya dalam keadaan berpuasa dan ihram. Wallahu a'lam bishawab.